Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 dalam masa biasa yang ke-30 dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Agung, Engkau datang mengunjungi kami untuk menyembuhkan kami dari kesombongan, kelalaian, dan dosa-dosa lainnya. Melalui Yesus Putramu terkasih, kami mohon semoga berkat sabdanya yang kami renungkan ini, dunia lebih menyenangkan untuk didiami, berkat kesaksian hidup kami sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perdebatan antara Yesus dan orang-orang Farisi atau ahli Taurat tentang penyembuhan pada hari Sabat tidak pernah berhenti dan terus berulang kali terjadi. Walaupun Yesus sudah menegaskan dan memberi contoh bahwa lebih baik menolong sesama ketimbang kita terlalu kaku pada aturan. Hari ini kembali kita dengar dalam Injil menyisakan soal apakah diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak. Orang Farisi bertanya hal itu kepada Yesus, tetapi Yesus menjawab dengan kalimat yang langsung membuat mereka tidak sanggup membantahnya. "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun itu pada hari Sabat?" Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Melalui bacaan Injil yang kita dengar tadi, Yesus tampaknya sudah sangat kesal menjelaskan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus tidak menggunakan kata-kata yang manis lagi. Yesus tidak pakai teori-teori lagi, tetapi Yesus langsung menohok mereka dengan sebuah kritikan pedas. Kalau saat ini kebetulan kita adalah pemegang jabatan yang menentukan banyak hal dalam kehidupan bersama, entah di sekolah, di kantor, di gereja, di Kombas, dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, jangan pernah menjadikan hukum yang tertulis sebagai pegangan satu-satunya. Masih ada hukum lain, yaitu apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam hati kita. Dengarkanlah suara hati kita untuk berbela rasa kepada sesama yang sedang dalam kesulitan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, makna baru yang diberikan Yesus lewat aksi penyembuhan pada hari Sabat adalah cinta kasih, bela rasa, dan solidaritas. Dia mau menyadarkan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang untuk selalu berbuat baik, berbagi kasih, dan saling menolong setiap saat tanpa peduli pada tata aturan tradisional yang seringkali membelenggu harkat dan martabat manusia. Cinta kasih itu sifatnya universal dan tidak terbatas waktu. Gerakan untuk saling menolong adalah tuntutan esensial bagi setiap orang beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita hendaknya selalu mengedepankan yang namanya hukum tertinggi, ialah hukum kasih dari Allah itu. Maka marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita sungguh-sungguh menjadi pelaksana, penghayat hukum cinta kasih dari Allah, agar dunia semakin dipenuhi dengan keadilan, kedamaian, karena semua yang hidup dalamnya hidup saling mengasihi satu sama lain, saling solidaritas, dan saling tolong-menolong sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan. Maka semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang tangguh di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.